sebuah kampung kecil yang dikelilingi sawah hijau dan perbukitan, tinggallah seorang kiai tua bernama Kiai Ahmad. Hidupnya sangat sederhana, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Rumahnya hanya berupa gubuk bambu yang sudah lapuk dimakan usia. Atapnya dari rumbia, dan dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang berlubang di sana-sini. Jika hujan deras turun, air menetes masuk melalui celah-celah dinding, membuat lantai tanah di dalam rumahnya basah. Namun, Kiai Ahmad tak pernah mengeluh. Ia menerima segala keterbatasan hidupnya dengan sabar dan ikhlas. Kiai Ahmad tak memiliki harta benda yang berarti. Ia hidup seorang diri sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Tak ada anak yang menemaninya, hanya kenangan masa lalu yang sesekali hadir dalam lamunannya saat ia duduk sendirian di teras rumah. Usianya yang sudah renta membuat tenaganya kian menurun. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh kerutan, dan rambutnya sudah sepenuhnya memutih. Meski begitu, semangatnya dalam mengajar mengaji anak-anak di kampung tak pernah pudar. Setiap sore, anak-anak kampung datang ke rumah Kiai Ahmad untuk belajar mengaji. Mereka duduk di lantai tanah yang dingin, menghadap ke arah Kiai Ahmad yang selalu duduk bersila di depannya. Meskipun rumahnya kecil dan sederhana, suasana belajar terasa hangat dan penuh kasih sayang. Kiai Ahmad selalu sabar mengajari mereka satu persatu, membimbing mereka mengeja huruf-huruf Al-Quran dengan teliti. Baginya, mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak adalah sebuah ibadah yang harus dilaksanakan. Anak-anak kampung sangat menyayangi Kiai Ahmad. Mereka menganggapnya sebagai seorang guru sekaligus sosok ayah yang bijak. Tak jarang, anak-anak itu membawa makanan kecil dari rumah mereka untuk diberikan kepada Kiai Ahmad. Meski hanya sekadar ketela rebus atau pisang, namun Kiai Ahmad selalu bersyukur. Ia menganggap pemberian itu sebagai rezeki dari Allah yang tak ternilai harganya. Namun, tak jarang pula Kiai Ahmad harus menahan lapar. Di hari-hari tertentu, ia hanya minum air putih untuk mengganjal perut. Meski tubuhnya lemah, Kiai Ahmad tak pernah membiarkan hal itu mengganggu aktivitas mengajarnya. Ia tak ingin anak-anak kampung kecewa atau merasa kehilangan guru mereka. Ia tahu betapa pentingnya ilmu agama bagi generasi muda di kampungnya. Kiai Ahmad sering menghabiskan waktu duduk sendiri di teras rumahnya, terutama saat malam tiba. Di sana, ia merenungkan hidupnya yang penuh cobaan dan keikhlasan. Dari teras itu, ia bisa melihat bintang-bintang di langit yang seakan ikut menyertainya dalam kesendirian. Baginya, kesepian bukanlah hal yang menakutkan. Ia merasa Allah selalu hadir dalam setiap langkah dan napasnya. Meski hidup dalam keterbatasan, Kiai Ahmad selalu berusaha membantu siapapun yang datang padanya untuk meminta nasihat. Banyak warga kampung yang menghormati dan mengaguminya karena kebijaksanaannya. Ia dikenal sebagai sosok yang tak mudah marah dan selalu memberikan pandangan yang menenangkan. Setiap kali ada permasalahan di kampung, warga sering datang kepadanya untuk meminta saran atau sekadar mendengar petuahnya yang bijak. Di balik kesederhanaan hidupnya, Kiai Ahmad memiliki hati yang besar. Ia tak pernah mengeluh tentang kekurangan materi yang ia alami. Bahkan, ketika warga kampung menawarkan bantuan, ia sering menolaknya dengan lembut. Baginya,
Kebahagiaan sejati bukanlah terletak pada harta, melainkan pada ketenangan batin dan rasa syukur atas segala yang Allah berikan. Suatu hari, seorang anak bertanya kepada Kiai Ahmad, "Kiai, kenapa rumah Kiai tidak diperbaiki saja?" Kiai Ahmad hanya tersenyum dan menjawab, "Rumah ini sudah cukup untuk Kiai, Nak. Selama masih bisa melindungi dari panas dan hujan, Kiai sudah merasa cukup." Jawabannya membuat anak-anak kagum pada kesederhanaannya. Hari demi hari berlalu, dan Kiai Ahmad semakin dikenal sebagai sosok yang sabar dan tawakal. Meski tubuhnya kian lemah, namun ia tetap mengajar mengaji setiap sore. Anak-anak kampung tak pernah bosan datang ke rumahnya. Bahkan, kehadiran mereka seolah menjadi semangat bagi Kiai Ahmad untuk terus bertahan di tengah keterbatasan. Setiap kali ada orang yang bertanya tentang kehidupannya yang serba kekurangan, Kiai Ahmad selalu menjawab dengan senyuman. Ia menganggap hidupnya sebagai ladang pahala, tempat ia menanam kebaikan untuk akhirat kelak. Meski ia hidup miskin di dunia, ia berharap bisa kaya di akhirat berkat amal ibadah yang ia lakukan. Pada suatu malam, ketika Kiai Ahmad duduk sendirian di teras rumahnya, ia merenung tentang hidup dan maut. Ia tahu bahwa usianya tak lagi muda, dan kematian bisa datang kapan saja. Namun, ia tak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa damai dan siap kapanpun Allah memanggilnya. Waktu terus berjalan, dan Kiai Ahmad semakin tua dan lemah. Warga kampung mulai khawatir tentang kesehatannya. Mereka berinisiatif untuk memberikan bantuan, namun Kiai Ahmad tetap menolak dengan alasan bahwa ia tak ingin merepotkan orang lain. Baginya, hidup ini sudah sempurna dengan segala kesederhanaan yang ia jalani. Namun, suatu hari, warga kampung memutuskan untuk memperbaiki rumah Kiai Ahmad tanpa sepengetahuannya. Mereka bergotong royong memperbaiki atap dan dinding rumahnya yang lapuk. Ketika Kiai Ahmad melihat hal itu, ia hanya tersenyum dan berterima kasih. Meski awalnya menolak, ia tak bisa menahan rasa haru melihat kepedulian warga terhadap dirinya. Setelah perbaikan rumahnya selesai, Kiai Ahmad merasa semakin bersyukur. Meski rumahnya masih sederhana, kini tak ada lagi bocor ketika hujan turun. Ia merasa diberkahi oleh kebaikan para tetangga yang peduli padanya. Hal itu semakin memperkuat keyakinannya bahwa Allah selalu mengirimkan pertolongan melalui tangan-tangan hamba-Nya. Di hari-hari berikutnya, Kiai Ahmad tetap melanjutkan mengajar anak-anak dengan penuh semangat. Senyum dan nasihat bijaknya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak di kampung itu. Mereka tumbuh dengan ajaran agama yang kuat, dan Kiai Ahmad menjadi teladan hidup bagi mereka. Ketika tubuhnya semakin lemah, Kiai Ahmad mulai mempersiapkan anak-anak kampung untuk mandiri dalam membaca Al-Quran. Ia selalu berkata, "Suatu saat nanti, kalian harus bisa mengaji tanpa bantuan kiai." Anak-anak mendengarkan dengan serius, meskipun dalam hati mereka berharap Kiai Ahmad tetap sehat dan terus membimbing mereka. Kiai Ahmad adalah contoh nyata ketulusan dan kesabaran dalam menjalani hidup. Meski serba kekurangan,
Ia tak pernah merasa kekurangan cinta dari orang-orang di sekitarnya. Warga kampung dan anak-anak yang belajar mengaji di rumahnya adalah keluarganya, tempat ia berbagi suka dan duka dalam hidupnya. Pada akhirnya, hidup Kiai Ahmad adalah perjalanan spiritual yang menginspirasi. Ia menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah halangan untuk berbuat baik dan mengajarkan kebaikan. Bagi Kiai Ahmad, kekayaan sejati bukan terletak pada harta, melainkan pada ketulusan hati dan keikhlasan untuk beribadah kepada Allah. Ketika suatu hari Kiai Ahmad akhirnya dipanggil Allah, seluruh warga kampung merasa kehilangan. Mereka mengantar kepergian Kiai Ahmad dengan penuh duka dan penghormatan. Kenangan akan kebaikan dan pengajaran Kiai Ahmad akan selalu terpatri dalam hati mereka, menjadi warisan abadi yang tak ternilai harganya. Kiai Ahmad mungkin telah tiada, namun keteladanannya akan terus hidup dalam hati warga kampung. Setelah kepergian Kiai Ahmad, suasana kampung terasa begitu sunyi. Teras rumahnya yang dulu menjadi tempat berkumpul kini kosong, tak ada lagi suara lembutnya membimbing anak-anak belajar mengaji. Meski demikian, semangat Kiai Ahmad tetap hidup dalam hati mereka. Anak-anak yang pernah belajar mengaji di rumahnya kini mulai berinisiatif untuk melanjutkan tradisi itu. Mereka berkumpul bersama, mengaji bersama, dan saling mengingatkan satu sama lain tentang ajaran yang pernah disampaikan oleh Kiai Ahmad. Para orang tua di kampung turut merasakan kehilangan yang mendalam. Mereka tahu bahwa Kiai Ahmad bukan hanya seorang guru, tapi juga seorang penuntun dalam kehidupan. Setiap nasihat yang pernah ia berikan seolah menjadi petunjuk bagi mereka untuk menghadapi berbagai persoalan hidup. Dalam setiap kesempatan, mereka mengingat ajarannya tentang pentingnya hidup sederhana, ikhlas, dan penuh rasa syukur, bahkan dalam keterbatasan. Sebagai bentuk penghormatan, warga kampung akhirnya bersepakat untuk memperbaiki rumah Kiai Ahmad. Mereka menjadikannya sebagai tempat berkumpul dan belajar agama bagi anak-anak serta tempat musyawarah kampung. Rumah itu tetap dipertahankan dalam bentuk aslinya, dengan segala kesederhanaannya, agar kenangan tentang Kiai Ahmad tak pernah hilang. Rumah itu kini menjadi simbol kebaikan dan ketulusan hati seorang kiai yang hidup tanpa pamrih. Setiap kali ada kegiatan di rumah Kiai Ahmad, warga kampung selalu mengenang sosoknya. Mereka bercerita tentang bagaimana Kiai Ahmad selalu berbagi meskipun hidup dalam kekurangan, tentang kesabarannya, dan tentang keikhlasannya dalam mendidik. Kisah-kisah itu menjadi inspirasi bagi anak-anak untuk meneladani sifat-sifat mulia Kiai Ahmad. Salah satu anak murid Kiai Ahmad yang bernama Ali bertekad untuk melanjutkan perjuangan gurunya. Meski usianya masih muda, Ali berusaha meniru sifat-sifat Kiai Ahmad dalam kehidupan sehari-hari. Ia bahkan mulai belajar mengajar anak-anak yang lebih muda darinya, mengajarkan mereka bacaan-bacaan Al-Quran dengan sabar dan teliti. Ali menjadi harapan baru bagi warga kampung, bahwa ilmu yang ditinggalkan oleh Kiai Ahmad akan terus hidup dan berkembang. Kehadiran Ali yang penuh semangat membawa perubahan positif di kampung tersebut. Anak-anak semakin rajin mengaji,
dan warga kampung semakin kompak dalam menjalankan ibadah. Dalam setiap sholat berjamaah, mereka selalu mendoakan Kiai Ahmad agar amal ibadahnya diterima oleh Allah dan diberikan tempat terbaik di sisinya. Mereka percaya bahwa doa adalah bentuk cinta yang dapat terus diberikan meski Kiai Ahmad telah tiada. Selain itu, warga kampung juga sering mengadakan majelis kecil di rumah Kiai Ahmad untuk merenungkan ajaran-ajaran agama. Setiap kali mereka berkumpul, mereka selalu teringat pada pesan-pesan sederhana Kiai Ahmad, seperti pentingnya saling tolong-menolong dan menghindari sifat iri hati. Kiai Ahmad mungkin sudah tiada, namun ajarannya terus hidup dan menjadi pedoman bagi warga kampung. Sebagai bentuk penghormatan, warga kampung juga mendirikan sebuah musola kecil di samping rumah Kiai. Musola itu diberi nama Musola Al-Hidayah, yang berarti petunjuk, sebagai simbol dari bimbingan yang pernah diberikan oleh Kiai Ahmad. Setiap kali mereka sholat di sana, warga kampung merasa seakan Kiai Ahmad masih bersama mereka, memberikan cahaya petunjuk melalui amal baik yang ia tinggalkan. Kenangan tentang Kiai Ahmad juga memengaruhi cara berpikir anak-anak kampung. Mereka belajar untuk hidup sederhana dan tidak mudah mengeluh. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah soal harta, melainkan soal ketenangan hati dan kedekatan dengan Allah. Setiap kali mereka menghadapi kesulitan, mereka ingat pesan Kiai Ahmad untuk selalu bersabar dan berdoa, karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Dengan semua perubahan itu, kehidupan kampung yang dulu sederhana kini menjadi lebih hidup dan penuh semangat. Warisan Kiai Ahmad bukan hanya berupa ilmu, tapi juga nilai-nilai kehidupan yang mendalam. Bagi warga kampung, Kiai Ahmad adalah sosok abadi yang selalu menginspirasi, meski raganya sudah tiada. Ia meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang di hati mereka, menjadi cahaya yang menerangi jalan kehidupan mereka menuju kebaikan.